Halo guys, gue Kuci. Dan hari ini guys kita bakal main game atau apapun itu guys. Jadi di video kali ini gue pengen ngejelasin soal kelanjutan Avengers Infinity War, atau bisa dibilang prediksi atau sedikit spoiler soal apa yang bakal terjadi kira-kira di Avengers Infinity War Part 2, atau bisa kita bilang Avengers 4. Tapi di video ini gue bakal bilangnya Avengers Infinity War Part 2 aja ya guys ya, supaya lebih jelas. Jadi video ini khusus untuk buat kalian yang udah nonton film yang pertama, itu Avengers Infinity War ya. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, gua nggak nyaranin kalian untuk nonton video ini karena video ini bakal banyak spoilernya. Dan juga sebelumnya kalau misalnya lihat dari judul video ini gue samain percis sama videonya YouTuber Carrie Astina. Jadi Carrie Astina sempat bikin video semacam ini juga, cuman gue lihat videonya dia kurang beberapa poin pentingnya belum sempat dibahas sama dia. Jadinya gue mutusin untuk gue bikin videonya sendiri. Jadinya gue bakal taruh link untuk videonya Carrie Astina, video originalnya Carrie Astina versi dia di description ya. Jadi kalau misalkan mau lihat versi dia, kalian bisa lihat di description, linknya bakal gue taruh di sana. Oke guys, sebelumnya kalian mesti tahu kalau misalnya channel ini bukan channel review atau channel semacam ini ya. Ini pertama kali gue bikin semacam ini karena gue suka banget sama filmnya Marvel yang baru-baru ini ya, dan bener-bener penuh trik ya, penuh hal yang bisa dibahas gitu. Jadi channel ini tuh channel gaming guys ya. Jadi gue bikin video ini hanya sebagai amatiran aja, amatiran yang bukan gue bikin secara profesional. Gue nggak ada skrip buat gue baca atau apapun itu, semuanya ya seingat gue aja. Jadi misalnya ada poin-poin yang memang kelewat atau salah, mohon dimaklumin ya. Oke guys, jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan muncul yang kenapa Doctor Strange nggak pakai time stone-nya atau batu akik yang waktu yang punya Doctor Strange warna hijau buat ngebalikin waktu. Kenapa nggak kayak gitu aja? Atau kenapa Doctor Strange nggak balikin waktu ketika dia tahu kalau Thanos bakal datang gitu ya? Jadi kita bakal jawab aja untuk pertanyaan yang tadi ya. Kenapa Doctor Strange nggak pakai time stone-nya buat ngebalikin waktu ketika ngelawan Thanos gitu? Jadi jawabannya tuh simple banget guys. Kalau misalnya kalian ingat ketika Doctor Strange dia kayak lagi duduk begitu, habis itu dia palanya goyang-goyang gitu. Itu kan dibilang dia lagi melihat masa depan, atau bisa dibilang dia lagi ngeramal. Hey, what was that? Look forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. Dia melihat ada 14 juta berapa ratus ribu kemungkinan yang dia udah melihat hasilnya bakal seperti apa gitu. Dia udah ngeramal gitu. Dan hanya ada satu jalan di mana mereka atau Avengers itu menang, dan jalan itu adalah Doctor Strange itu harus ngasih time stone-nya itu ke Thanos demi nyelamatin Iron Man guys. Misalnya kalian lihat Iron Man ya, waktu dia udah ketusuk badannya itu kan kena tusuk sama Thanos, habis itu udah pengen dibunuh, tapi si Doctor Strange stop, dia bilang stop, gue bakal kasih lu time stone-nya tapi biarin si Tony ini hidup gitu. Kira si Thanos ini ngasih si Tony hidup dengan syarat si itunya kasih time stone-nya. Akhirnya si Doctor Strange ngasih time stone-nya ke Thanos dengan gampang banget. Kalau misalnya kalian nonton ulang, bener-bener dia kayak relain aja begitu aja, nggak ada perlawanan atau gimana atau trik atau gimana. Jadi bener-bener dikasih begitu aja, ikhlas gitu, ikhlas. Karena Doctor Strange memang udah tahu guys ya. Jadi memang Doctor Strange ini dia udah ngelihat kalau misalnya mereka mau menang, yaitu mesti kasih time stone itu ke Thanos supaya Iron Man itu hidup. Meskipun Doctor Strange sendiri yang bakal mati, tapi memang hanya itu satu-satunya jalan guys. Lalu buat kalian yang nggak tahu, nanti di 2019 bakal ada film barunya Marvel beberapa bulan sebelum Avengers Infinity War Part 2 rilis. Beberapa bulan sebelum itu bakal ada film Marvel namanya Captain Marvel ya, Captain Marvel. Jadi yang main itu adalah cewek, memang itu adalah karakter superhero yang memang udah ada dari MCU udah lama guys. Nah banyak banget yang bilang kalau misalnya adegan terakhir, kalau misalnya kalian nonton Infinity War yang kemarin dan setelah credit scene kalian masih duduk di bioskop ya, kalian belum balik, kalian kan bakal ada nonton credit scene gitu, kayak apa? Scene setelah credit lah ya intinya ya. Jadi situ ada Nick Fury sama Hill. Itu gua kaget banget ketika gua lihat situ. Jadi Nick Fury sama Hill ini juga badannya hilang, kena dia berubah jadi debu karena kekuatannya si Thanos yang dia jentikin jarinya itu. Langsung orang-orang random, orang kaya, orang miskin, apapun itu semuanya 50% dari populasi bumi bakal mati secara acak, kan dia sempat bilang kayak gitu kan. Jadinya si Nick Fury sama si Hill jadi debu. Tapi sebelum Nick Fury jadi debu guys, dia sempat ngirim pesan atau ngirim apapun itu, dia ngirim ke seseorang. Jadi berhasil ke send ya, ke sending ya, HP-nya atau apapun itu jatuh ke tanah, tulisannya send. Jadi intinya si Nick Fury ini berhasil ngirim pesan atau ngirim sesuatu, tapi ke siapa gitu. Nah banyak banget yang bilang orang itu adalah Captain Marvel guys. Kalau misalkan baca komiknya ya, Captain Marvel tuh benar-benar gila banget guys kekuatannya. Buat kalian yang belum tahu, dia tuh bisa ngeliat apa aja yang terjadi di komet guys. Apa sih bilangnya ya, dia jadi bisa ngeliat kosmik atau planet-planet yang
ke bumi gitu. Meskipun dia lagi nggak di bumi, tapi dia bisa ngeliat di bumi itu lagi kenapa-napa gitu, lagi ada bahaya atau apa, dia itu bisa ngerasain guys. Habis itu dia punya kekuatan yang namanya absorb ya. Jadi dia bisa balikin kekuatan. Misalnya dia ditembak sama blast-nya Iron Man, misalnya kena ke Captain Marvel, dia itu bisa balikin lagi guys. Jadi bener-bener nggak tersentuh gitu si Captain Marvel. Lalu si Captain Marvel ini punya kekuatan bisa ngerasain bahaya. Jadi dia kayak punya kayak kekuatan Spider-Man. Kalau misalkan tahu Spider-Man kan dia kan yang ketika adegan dia lagi di bus, tiba-tiba bulu kuduknya merinding kan, karena itu kan memang dia kayak laba-laba ya. Jadi memang sifat alami, insting hewan, kalau misalnya terbahaya mereka langsung takut. Jadi semacam itu. Nah, bedanya si Captain Marvel ini di atasnya Spider-Man. Jadi memang Captain Marvel ini untuk itunya lebih GG lagi, dan dia bisa dengan kekuatannya itu dia bahkan bisa ngeprediksi gerakan musuh sebelum musuhnya itu nyerang gitu ya. Jadi saking GG-nya tuh kayak gitu. Banyak yang bandingin Captain Marvel sama Superman nih sebagai perbandingan. Banyak yang bilang kalau Captain Marvel itu lebih gila daripada Superman guys. Misalnya kalian udah nonton Superman versus Batman atau intinya film-film Superman kan tahu Superman tuh dewa banget kan. Nah, itu bisa banyak yang bilang kalau Captain Marvel itu lebih GG dari Superman. Tapi gue nggak mau mikirin sih bandingin, karena kan memang beda universe ya, DC sama Marvel gitu. Gue nggak mau bandingin lah. Lalu si Captain Marvel ini juga jago banget pilot guys ya. Jadi dia sebagai pilot dia jago banget, dia bisa ngendaliin hampir semua pesawat jet atau pesawat yang belum pernah disentuh, dia bisa ngendaliin guys. Jadi dia memang pilot yang benar-benar handal banget, dan dia itu jago hand by hand, apa sih bilang, combat training. Kalau misalkan tahu Natasha Romanoff, itu Agent Shield yang bener-bener jago banget lah. Tonjok-tonjokan satu lawan satu tanpa skill gitu ya, tanpa power gitu ya. Dia itu jago banget. Nah, si Captain Marvel ini lebih jago daripada si Natasha Romanoff. Jadi memang dia ini GG banget emang nih cewek. Dan nanti di filmnya di 2019 yang kita nonton itu bakal bersetting latar tahun 90-an, yaitu ketika si Captain Marvel masih tahun 90-an, yaitu ketika si Nick Fury matanya masih belum kenapa-napa. Lalu ada Phil Coulson juga. Kalau misalkan nggak kenal Phil Coulson, dia itu sempat mati di Avenger pertama. Kalau kalian nonton di Avenger pertama, dia sempat mati, dan dari Avenger pertama itu dia itu dihidupin, dan dia itu jadi semacam pemimpin gitu di TV series namanya Agent of Shield, kayak Captain Marvel Agent of Shield semacam itu. Dan gue sempet ikutin TV seriesnya udah jauh banget. Dan kalau misalkan nggak tahu ya, Phil Coulson itu sempat mati lagi di TV seriesnya, dan dia hidup lagi sebagai Ghost Rider guys. You can't kill me. Maybe not, but I'm pretty sure he can. Jadi conclusionnya adalah kalau misalnya di Infinity War itu ada Nick Fury, ada Captain Marvel, ada Hill, berarti kemungkinan besar tuh ada Phil Coulson guys. Itu Phil Coulson yang udah jadi Ghost Rider kemungkinan nanti di Avenger Part 2 ya. Tapi itu gue masih yakinnya sekitar 40% yakin, 60% enggak. Kenapa? 40%-nya yakin karena di Captain Marvel itu ada Phil Coulson. Jadi memang udah dikonfirmasi oleh Marvel kalau di film Captain Marvel nanti si Phil Coulson bakal main guys. Jadi gue yakinnya dari sana. Dan 60%-nya nggak yakin. Kenapa? Karena bakal aneh ya, ada Ghost Rider tiba-tiba datang gitu. Dan gue juga ragu kalau misalnya Marvel berani spend buat nambahin superhero lagi sih. Maksud gue kayak Captain Marvel sendiri pun udah bakal menang gitu lawan Thanos gitu ya, menurut gue loh. Lalu juga banyak banget teori yang bilang katanya kalau misalnya Nebula di komik itu, gue sempet baca juga, Nebula itu bakal memegang peran penting di Infinity War Part 2 nanti. Kenapa? Karena di komiknya itu Nebula itu sempat berhasil dapetin gauntletnya Thanos, abis itu dipakai sama si Nebula ini buat hidupin para Avenger yang udah mati guys. Jadi Avenger yang udah mati, kalau misalnya kalian lihat kan banyak udah jadi debu. Nah, kalau di komiknya si Nebula berhasil dapetin gauntletnya Thanos. Abis itu si Nebula pakai time stone atau soul stone, gue lupa. Intinya dibalikin lagi menjadi mereka jadi hidup lagi si Avenger ini. Makanya si Nebula nanti di Avenger Infinity War Part 2 bakal megang peran penting juga guys. Lalu ada kayak semacam Easter egg juga. Kalau misalkan nggak perhatiin ya, orang-orang yang nggak berubah jadi debu, para Avengers yang nggak jadi debu, itu tuh para Avengers yang ada di film Avengers 1 guys. Avengers pertamanya ada Captain America, ada Natasha Romanoff, dan Hulk, dan lain-lain. Itu semua ada di Avengers pertama, dan mereka nggak mati guys. Gua nggak tahu itu kayak semacam clue, mungkin itu semacam clue atau memang
sengaja supaya memang lebih seru aja filmnya. Jadinya ya itu salah satu Easter egg juga yang ada di filmnya. Cuman yang masih kita belum tahu itu keberadaan Hawkeye sama Ant-Man ya. Hawkeye sama Ant-Man, tapi gue yakin mereka pasti masih hidup, nggak berubah jadi debu, dan mereka berdua pasti nanti bakal muncul di Avengers Infinity War Part 2. Itu semua masih prediksi guys ya. Jadi kalau misalnya memang nanti di Infinity War rilis ke Part 2-nya rilis dan nyata prediksi gue salah, ya itu maklum aja kan, karena semua ini hanyalah prediksi dan kita semua nggak bakal tahu sampai filmnya itu rilis guys. Jadi ya kayak gitu guys. Oke, jadi semuanya udah jelas. Gue cuma pengen bikin video iseng kayak gini aja. Gue cuma pengen ngebagiin pengalaman gue. Gue suka banget sama film-film Marvel, dan gue yakin banyak dari kalian juga penasaran apa yang terjadi di Infinity War Part 2. Jadi gue senang banget bisa share ke kalian. Dan misalnya ada poin-poin yang memang gue kelupaan gue bahas, sorry banget. Mungkin nanti kalian bisa komen di bawah aja. Misalnya ada yang gue salah sebut atau apa, kalian bisa komen di bawah aja. Dan gue nggak bakal expect video ini viewsnya bakal gede, karena basically video channel gue ini channel gamingnya, bukan channel pembahasan seperti ini. Jadi nggak apa-apa. Yang penting gue senang gue bisa share ke kalian yang para fans Marvel yang juga yang udah nonton Infinity War ya. Jadi ya kita tungguin aja Captain Marvel nanti rilis, lalu Avengers 4 atau Avengers Infinity War Part 2 ya. Kita tungguin aja guys. So guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan video-video baru di channel ini guys. Dan ya, thank you guys for watching this video, and I will see you guys in the next one. Bye bye.